Kali ini saya berkesempatan mengobrol dengan Herald Reynaldo. Dia adalah seorang vokalis dari band yang bernama Alpha Alpha. Dia juga salah satu inisiator dari Daijo Book Club. Dan Bang Herald masih bisa menghandle semua kegiatan bermusiknya sembari bekerja. Saya dan Bang Herald punya beberapa kesamaan. Kami sama-sama datang dari keluarga Batak. Kami juga punya minat yang mendalam di musik. Dan kami berdua percaya kalau mengobrol itu adalah wujud pertukaran energi. Kami berbicara banyak tentang bandnya, tentu saja Alpha Alpha, tentang media musik, tentang keluarga, dan tentang pengkaryaan. Ini adalah episode pertama dari podcast saya. Teman-teman, selamat menyaksikan. Ini banyak banget sih yang pengen gue omongin sama lu. Lu juga dari dulu kan bikin buka musik ya? Iya, Itu dulu. bisa disebut? Bisa Gak lah ya? apa-apa, gak apa-apa. Oh, kan? Lu juga sempat bikin buka musik, lu ngeband, lu sekarang kerja di agency buat brand yang itu. Aduh, ini mulai dari mana ya? Oh, dari musik dulu lah. Oke. Kuliah itu lu tercetus Alpha Alpha. Jadi sebenarnya kalau Alpha itu sudah ada idenya itu semenjak gue kelas 2 SMA. Anjir. Terus ya sambil sekolah, sambil ngeband. Awalnya gak terlalu gimana-gimana banget, yang penting having fun. Cuman ternyata pas gue kuliah, kayak bisa nih bikin album atau EP gitu. Indikatornya apa bang? Udah ada yang nonton? Gak punya otak aja sih kayaknya. Cuman dulu. Bikin aja lah. Iya bikin aja dulu, Oh, soalnya oke. kan kayaknya ya itu juga sih mungkin ya karena emang kuliah seni kan pengennya berkarya sampai minimal karya selesai gitu ya. Ya. Terus ternyata waktu zaman masih studioan banget, jamming banget gitu tuh lagu-lagunya kayak udah ada lumayan nih beberapa nih, kenapa gak rekaman aja gitu. Akhirnya kami rekaman waktu gue pas kuliah tingkat berapa ya. Baru ketika rilis itu tahun 2011 gue itu lagi di tingkat ketiga kuliah. Tingkat 3 kuliah. Terus gue gak punya otak, gue ngulang kuliah gara-gara ngurusin album. Iya. Jangan ditiru ya karena waktu itu masih pakai kuliah kan dibayarin orang tua ya. Jangan ditiru deh gitu. Tapi bikin albumnya pakai duit sendiri. Iya. Mantap. Jadi kayak yang supposedly buat gue pakai kuliah ada yang gue sisih-sisihin gitu. Gitu sih. Iya. Apa payoffnya? Jangan ditiru. Apa payoffnya bang dari bikin album itu? Sebenarnya payoffnya adalah ya gitu sih, karena being an art studentnya saat itu kayaknya ide tuh lagi banyak banget gitu dan pengen gue terapin juga karena bagi gue karena itu tadi jurusan gue kan seni intermedia ya. Menurut gue ya si album Alpha Alpha yang pertama itu perwujudan dari sebuah konsep kreatif yang dekat ke seni menurut gue, karena kan itu juga berhubungan dengan gimana sih cara gue ngatur tracknya biar imersif gitu kan. Jadi kalau misal lo dengerin album gue yang pertama itu kayak seakan-akan banyak track gitu padahal lagunya cuma 9. Tapi tuh di selipan-selipan tracknya itu ada ambience yang gue bikin emang sengaja buat penyambung dari lagu ke lagu gitu. Jadi kayak emang ini waktu tenaga gue masih banyak, masih pengen nyeni banget gitu, makanya bikin si album itu gitu sih. Dan memang kan pertama kan kayak album Alpha kan post rock banget gitu ya. Iya. Influence-nya juga ketakar gitu kan, kayak Siguros, Explosions in the Sky, Mew gitu. Ya gak apa-apa juga gitu kan, namanya juga band embrio gitu kan, maksudnya kayak masih nyari jati diri dan lain-lain gitu. Menurut gue sah-sah aja gitu kalau misalnya dibilang mirip siapa gitu. Gitu sih. Lu pernah di tahun ini atau tahun lalu lu pernah dengerin lagi album itu? Oh iya pernah kok. Oh iya? Apa sensasinya? Sensasinya kayak wah gue udah gak mungkin bisa bikin lagu kayak gini lagi gitu. It's a one time thing. Dan itu album yang jamming banget gitu ya, dimana karena ngeband makin lama udah waktunya makin sempit gitu ya. Dulu kayak saking banyak waktunya tuh ngejam, yuk gitu bisa kayak setengah hari. Wah anjir. Kita bisa ngejam gitu. Kalau sekarang kayak yaudah gue bikin dulu, nanti kita kerjain bareng-bareng gitu. Gitu sih. Bedanya itu sensasinya adalah once in a lifetime banget. Terus gue bersyukur ternyata, gue ternyata bisa di fase yang sekarang tuh, menurut gue pribadi kayak gue merasakan
secara, karena kan gue sebenarnya gue nggak pernah mengemban ilmu teori musik secara benar gitu ya. Ya. Jadi semuanya simply jamming, simply taste, simply sense, sama kepercayaan gue sama teman-teman aja akhirnya bisa. Jadi sebenarnya Alfalfa walaupun mungkin kayak secara idea itu dan gue misalnya dibilang frontman-nya atau scratch-nya, lagu ini baru bisa jadi Alfalfa ketika ABCD ini terlibat gitu. Oke. Gitu banget sih. Gitu. Ada nggak sesuatu yang menurut lu pengen lu bawa dari album itu, lu terapkan ke album yang akan datang mungkin? Ada banget. Apa tuh? Lebih ke apa ya, sebenarnya kan kalau misal ini for context gitu ya, jadi album pertama itu kan masih CD fisik, belum ada rilisan digital, itu tuh kayak emang gue bisa menyisipkan konsep-konsep tersembunyi yang agak-agak subliminal gitu. Nah cuman sekarang tuh kayaknya yang itu udah nggak perlu lagi sebenarnya, cuman kayak duh kangen juga ya kayak bisa bikin sesuatu yang orang menerka-nerka gitu. Iya Gitu betul. sih. Zaman dulu masih ini banget soalnya, masih yang kayak wah ada seniman ABCD. Kita ambil menariknya, bisa gak ya kita terapin ke album kita gitu. Kalau sekarang kayak emang lebih sebisa mungkin sih sebenarnya, kalau yang sekarang pengennya se-honest mungkin, se-honest mungkin juga. Soalnya kayak pas album pertama itu masih berasa tuh pretensi-pretensi ala orang sekolah seni menurut gue. Gue menilainya gitu. Oh iya nih, wah terus kan zaman dulu mencoba untuk bikin lirik bahasa Inggris yang seadanya gitu. Jadi kayak sebenarnya yang pengen gue bawa lagi, pengen juga sih balikin kayak beberapa sound post rock ternyata ngangenin banget gitu buat gue. Soundnya. Soundnya atau kayak maksudnya kayak cara penuturan musik post rock tuh ada yang emang cuman post rock doang nih Yang bisa nyampe. menurut gue gitu. Gitu sih. Cuman maksudnya kayak emang esensi post rock itu kan sebenarnya kan gak sepenuhnya lepas di lagu-lagu baru Alfalfa gitu. Masih ada jejaknya gitu di album baru kami, ada satu lagu yang menurut gue wah ini masih post rock banget nih gitu. Iya. Ini buat yang nonton mungkin kalau nggak tahu dengerin aja di albumnya Alfalfa yang pertama, While We Are Awake, All Dreams Are Gone. Secara judul tuh bagus banget sih. Menurut gue kayak ya pas kita bangun mimpinya hilang gitu. Betul. Yang kita jalanin ini bukan mimpi guys, itu nggak napak ya. Sesuatu yang lain gitu. Betul. Gila, tapi itu tuh tahun 2011. 2011 ya. Di tahun itu tuh kayak gimana iklim music di Jakarta bang? Menurut gue kalau iklim musik di Jakarta gue punya kayak era favorit ya. Nah, Era favorit gue kebetulan ketika gue masih jadi penikmat doang. bukan pelaku Bukan ya justru. pelaku. Oke. Bing pelaku, jelek banget ya Bing pelaku. Kayak pelaku tuh gak enak sambungannya ya. Bing orang yang ada di dalam scene itu Nah, menyenangkan juga. Cuman entah kenapa waktu jadi fans tuh ada rasa yang ya itu ketika lo bermimpi pengen ada bareng mereka gitu. Ngerti Ya, gak ya, sih? ya, Jadi ya. kayak masih banyak. praktisi lah ya. Iya. Jadi kayak masih banyak yang kayak aduh pengen banget nih bisa misalnya kayak let's say sepanggung sama Diadem, sepanggung sama Sore gitu-gitu kan. Kayak era-era masih menggebu-gebunya tuh, nah itu tuh antara 2004 sampai 2010. Itu gue merasa kayak semuanya tuh stars align banget buat gue untuk scene-nya sendiri. Karena waktu itu kan misalnya dulu tuh masih ada toko buku Aksara, toko buku Aksara punya Aksara Records. Terus TV masih ada O Channel, masih ada MTV, masih ada apa. Jadi kayak yang orang-orang bilang musik indie itu di sekarang itu dulu semuanya diputar di radio, semuanya diputar di TV. Sampai ada satu film yang menurut gue secara impact itu ngaruh banget ke gue, Janji Joni. Nah Janji Joni itu banyak orang akhirnya pertama kali kenal sama yang namanya The Adams. Iya. Pertama kali kenal sama yang namanya Sore. White Shoes. Pertama kali kenal sama White Shoes. Iya. Jadi kayak wah ini kok bisa ya kayak tiba-tiba sepasukan band indie tuh maju bareng-bareng gitu. Iya. Jadi itu menurut gue dan itu yang entah kenapa gue untuk di tahun sekarang tuh entah kenapa gue belum merasakan itu lagi gitu. Tapi sangatlah wajar karena kalau dulu kan ada media yang bisa nge-shape
selera kita kayak disuapin gitu. Media Sedangkan musik ya. iya media musik. Ya. Makanya tadi gue bilang kan stars align banget nih, radio Iya. ngemuterin itu, Iya. TV ngemuterin itu, sampai masuk film pun juga muterin Iya. itu. Majalah semua masih fisik. Itu masa-masa terbaik gue menurut gue. Masa-masa gue masih bisa yang kayak, iya ada band kesukaan gue di majalah Iya. ini. Gue langsung baca gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak misalnya dikasih, wih band gue masuk Endem ini, terus ngasih link doang tuh entah kenapa vibe-nya hilang gitu. Ya. Menurut gue. Ya. Gitu loh. Jadi kan kayak kalau misalnya, wih ada gue di majalah ini, terus lo seakan-akan pengen clipping cuman gak jadi. Sayang gitu. Gitu sih. Oke. Nah terus ya mungkin kalau misal iklim saat gue ada di scene itu, band-band yang tadi gue sebut tentunya masih aktif, pensi masih banyak juga. Gue sempat manggung di beberapa pensi juga. Terus saat itu band yang kayaknya lagi gede banget, of course The Trees and the Wild ya, saat itu 2009 sampai 2012. Lumayan temenan baik juga sih kita waktu itu karena, nah ini cerita lagi waktu itu The Trees and the Wild bikin intimate showcase gitu di namanya kedai di jalan apa namanya? Kok gue lupa ya? Pokoknya di daerah Kemang situ di jalan bukan Bangka juga. Jalan Benda, sorry. Jalan Kedai Benda. Nah itu kedai itu yang punya Kartikaya nya Tika and the Dissidents. Oh tahu ya. Terus The Wild bikin bikin intimate showcase, nyari opening. Nah tiba-tiba dulu ada era MySpace guys. Iya lagi. Itu adalah sayangnya kalian gak bisa merasakan gitu buat teman-teman zaman sekarang karena MySpace tuh gak tahu deh, menyenangkan banget deh MySpace saat itu. Jadi mungkin bayangin kayak misalnya itu page Instagram terus lo tiba-tiba di DM sama band bagus. Lu mau jadi opening band gue gak, kita mau bikin intimate showcase bla 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 bla. Nah kalau itu gue akhirnya gak manggung jadi opening Trees and the Wild, mungkin gue gak akan seambisius ini ke bandnya gitu. Karena waktu itu kami main, ternyata sambutannya hangat gitu, padahal kayak gue gak kenal siapapun yang ada di situ penontonnya. Tapi kayak, ih bagus ini. Terus kayak lu ngomong album aja, digituin, di-encourage. Gue di-encourage. Pokoknya waktu itu kalau gak salah manajer Trees and the Wild dulu namanya Teguh. Dia ngelihat salah satu, Teguh yang kita tahu ya. Iya. Teguh yang kita sama-sama kenal. Dia nge-message abis lihat kayak gue manggung waktu itu di acara yang, kan zaman dulu kan kalau mau manggung bayar. Nah di era kami manggung bayar itu, kami rekam nih videonya amatir gitu kan. Terus kayak dia ngeliat itu, wih apa nih post rock kok bagus gitu. Terus akhirnya diundang lah kami yang di acara The Trees and the Wild itu. Mereka baru mulai, itu kayak kick off mereka akhirnya mulai manggung banyak gitu lah di Jakarta dan di Indonesia gitu. Gitu sih, nah itu makanya Trees and the Wild, terus ada beberapa band lain. Ada kayak semacam, jadi kayak Bottle Smoker, terus ada Stars and Rabbit juga kayaknya mulainya di era itu. Terus ada deh banyak band kayak Dried Cassava, Jirapah, gitu-gitu di era itu sih. Jadi itu era-era udah mulai makin berwarna sih spektrum musik Jakarta gitu. Nggak cuman kan kalau mungkin kan kayak misalnya dulu kan vibe vintage nih, oh ada Wacus, ada Sore, ada rock and rollnya, ada Brandals, ada Sigit dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak ini pas era yang 2011 ke atas itu udah mulai yang kayak makin luas ya gitu spektrum musik Indonesianya gitu. Karena lebih accessible ya kira-kira. Betul. Jadi sebenarnya ada pro and cons masing-masing dari setiap era ya? Betul. Kalau sekarang apa consnya yang lu rasain? Kalau sekarang consnya mungkin apa ya, ya karena Atau nggak ada? mungkin gue nggak tahu juga sih kalau misal dibilang cons sangatlah apa ya subjektif gitu sih menurut gue gitu kan, karena emang yang gue harapkan sebenarnya ini era dimana harusnya semua scene bisa jalan gitu menurut gue. Semua scene as in industri atau? Scene aja, Scene bukan aja. industri. Jadi kayak apapun. Skateboard, fingerboard, semuanya. Gitu sih, kayak semua bisa jalan, cuman emang kayak rasanya kayak nggak, karena nggak ada
jadi kayak konsnya media itu selera lo diatur. Era sekarang selera lo nggak perlu diatur lagi. Karena semua datang dari algoritma nih kebetulan gitu. Lo algoritma lo ngasih tahu, oh lo doyannya yang gini kan, lo coba dengerin ini deh gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kayak makanya kan kemarin tuh ada semacam diskurs kayak jurnalisme musik penting apa enggak gitu. Nah kalau misalnya buat gue penting buat orang yang emang doyan aja, yang butuh second opinion gitu. Kalau misalnya emang lu penikmat musik yang emang for entertainment only, gue rasa sih Gak perlu ya. nggak apa-apa gitu. Jadi menurut gue dua-duanya sah-sah aja gitu. Gitu sih. Berarti sekarang You do you. perannya Apa? Berarti sekarang perannya media musik tuh nggak buat nge-shape taste orang ya? Sebenarnya mungkin masih ya. Masih ya? Cuman mungkin kayak penetrasinya mungkin udah gak bisa sekenceng dulu gitu. Karena emang jadinya lu pengen lihatnya Haris dengerin apa ya. Instead of media apa ngasih tahu gue untuk dengerin apa ya. Karena kayaknya kalau misalnya manusia walaupun ini di era digital ya, masih pengen ada rasa humannya gitu, bukan medianya gitu. Media kan entity. Kalau Layernya banyak layernya ya. banyak. Iya. Sedangkan kalau misalnya oh ini direkomendasiin orang ini gitu. Manusia ini nih yang rekomendasiin Manusia gue. ini. Gitu. Nggak lewat chief editor yang mana, Iya, terus benar, direvisi benar. lagi. Ya itu menurut gue sih kayak gitu. Ya. Kayak kalau misalnya pandangannya beda ya silakan di komen aja di bawah ya. Ya kan? Iya lagi. Kita diskusi aja Iya, gitu. diskusi aja. Ini juga nggak terlalu nggak terlalu ambisius. Gue sebenarnya konten ngobrol tuh pengen ngobrol bang. Iya benar-benar. Real gue kayak Setuju. kalau misalnya ya ini kan asumsi gue nggak banyak yang nonton ya. Kalau misalnya podcast yang rokok itu kayak gue kan waktu masih di channel yang sana Froyonion tuh masih mas nanti ngobrolnya gini ya. Ngapa lu setir dah kata gue, maksudnya ya dalam porsi tertentu masih oke. Tapi kalau sampai pertanyaan gue direvisi diatur kayak ya lu gue deh cari yang lain aja deh gitu. Cuman masalahnya itu kan where the dog came. Nah gue pikir gue gini bang, kalau misalnya posisi tawarnya sama-sama kuat kita cari jalan tengah. Betul. Jangan lu nuntut gue. Jangan langsung dituntut. Iya kayak katakanlah musisi nih didanain rokok misalnya. Atau kayak jalur lu sekarang lah gitu. Album lu didanain sebuah game gitu. Iya. Kan bagian kreatif dan pengkaryaannya kan 100% di lu kan. Betul. Bukan kayak mas boleh gak ini instrumennya ada Iya. G-string apa gitu kan, gak gitu kan ya. Betul. Ya anggaplah pengennya sih kita emang ya itu tadi ya, bukan kayak pesenan tapi ya sebuah kolaborasi gitu. Sekarang makin susah karena keyword kolaborasi itu udah overuse parah bang. Gitu ya. Udah bias. Iya, Way soalnya back ada gitu. collaboration, enggak ada. Aduh. Bagus IM3 bagus. 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 Pemilihan musisi-musisinya saya suka semua. Iya. Tapi masih jalan gak ya? Enggak kan? Enggak tahu deh. Lu mau gak bang kalau gitu? Collaboration lu sama apa? Alpha. Sama musisi lain ya? Iya, berarti? Wildest Dream lu Kalau- berkolaborasi sama siapa? Kalau lokal? Iya dong. Lokal gue pengen banget sama, walaupun ini jauh banget ya. Apa tuh? Gue pengen batang si lampu kau. Wow, si Lampu masih aktif gak ya? Iya kan mimpi banget Iya, gitu. iya. Gue gak tahu kenapa waktu si lampu kau yang Kota Dosa Kendangan tuh entah kenapa impactful banget buat gue. Gitu. Kota Terus- apa ya? Kota Dosa Kendangan. Enggak, maksudnya di kota Surabaya. apa? Surabaya. Apa jatuh di Surabaya Iya, ya? Aduh. Malam jatuh di Surabaya. Bagus banget tuh. Bagus. Tapi mungkin yang kalau yang possible dan band yang sekarang sih sebenarnya gue ini sih kayak lomba sihir gitu kayak seru deh menurut gue. Karena isinya orang-orang nyampe semua sih untuk di musik yang kayak gitu. Kayak tolong dong bagi ilmunya, jatuhnya bukan kolaborasi sih, gue pengennya berguru. Nyampe as in teknis ya? Nyampe as in kayak misalnya kayak gue sebagai musisi gitu ya. Gue punya certain taste of sonic gitu ya, maksudnya certain taste of sound gitu. Ih gue pengen nih kayak lomba sihir sebenarnya gitu. Ke arah sana nyobain. Gue pengen punya band yang soundnya tuh ke arah situ gitu. Gitu sih. Masih ada gak sih lu waktunya kayak gitu-gitu? Iya gak Buat tahu dan I never say never sih ya. Iya ya. Menurut gue gitu.
Soalnya bandnya kegedean ya, band Alpha Alpha kan kecil jadi kayak. Jadi sebenarnya kayak biar sebenarnya lomba sihir juga kan karena depannya sama-sama L gitu kan. Iya. Cocok lo LXL. LLL gitu. Bikin merch bagus banget tuh. Iya LXL gitu ya. Jadi nanti sponsornya bukan IM3, XL. Oh iya bagus. Boleh kalau mau. Gitu. Oke. Pengkaryaan lagi nih Bang. Yes. Kan tadi pun kalau misalnya lomba sihir lu bilang lu pengen banyak belajar teknisnya ya. Dapur rekaman dan segala macamnya. Lu sekarang masih ada waktu ngulik-ngulik gitu Bang? Ada. Sembari lu kerja nih ya. Sembari gue kerja cuman ya jeleknya adalah waktu tidurnya berkurang. Oh. Itu aja sih. Anjir yang dikorbanin kesehatan dong. Nggak juga sih, gue masih sering jalan kaki. Makanan gue cukup atur. Itu pun gue karena baru mulai kayak gini tuh udah setahun kebelakangan deh. Sebelumnya sih jelek banget. Sekarang sih gue kayaknya bisa still apa namanya kayak bangun pagi minimal udah bisa bangun pagi deh. Zaman dulu gak bisa sama sekali gitu. Ya waktu itu memang jadi kan aduh ngulik nih. Cuman gue emang ngasih waktu sih, batas gue paling kayak jam 1 deh lu mesti udah tidur. Iya. Pokoknya gue tetap berpegang dengan tidur 8 jam gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue baru tidur jam 1, berarti gue baru bangun jam berapa? 9 lah. Iya sekitaran segitu. Gila. Atau enggak 6 jam lah. Pokoknya yang penting tidur cukup gitu. Oke, ini tuh gue tiba-tiba kepikiran aja. Apakah dengan lu aware soal kesehatan, insting lu sebagai seniman terasah ke arah lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik sih soalnya kayak ini hal yang sangat lo gue sesali adalah gue tidak melakukan ini secepatnya gitu ya. Karena misalnya the benefit of jalan kaki, ternyata jalan kaki malah bikin otak gue lebih jalan gitu. Wih, lebih apa? Bagus tuh. Jalan kaki bikin otak gue lebih lebih jalan. bagus. Maksudnya lebih clear aja sih gitu ternyata. Dan gue jadi gak cepat lapar ketika jalan kaki. Dan itu juga menjadi window gue untuk nyari referensi gitu. Jalan sambil dengerin lagu gitu. Kayak misalnya waktu itu, misalnya kayak Jalanan Sadar lagi baru rilis, gue dengerinnya sambil jalan kaki dulu. Kayak entah kenapa gue kayak, oh gue ada di headspace yang, oh gue bisa nih menelaah lagu lebih baik. Jadi gue ada 2, satu sambil nyetir, satu sambil jalan gitu. Gue kalau mau nge-review lagu biasanya di dua occasion itu, 2 kondisi itu. Kalau yang kayak cuman dengerin diem gitu malah Enggak ke distract. Ke distract Iya malah justru ke distract. Kayak ngeliat HP atau ngapain gitu. Iya. Kalau lagi jalan bisa kayak oh ya sambil nikmatin ini gitu. Siapa tahu kayak apa yang gue lihat di sekitar itu bisa jadi dengan suasana yang berbeda malah lagunya jadi beda gitu kan kadang-kadang. Dan entah kenapa kalau misalnya di jalan kaki sama nyetir tuh entah kenapa rasanya netral banget buat gue. Jadi kayak oh gue bisa nih dengerin lagu sambil jalan kaki pagi-pagi atau sore gitu. Gitu sih. Karena udah lu mention nih, Jalanan Sadar gimana? Jalanan Sadar gue suka. Kalau daripada album keduanya ya. Pikiran dan Perjalanan. Betul. Ya. Daripada maksudnya kayaknya kalau misalnya opini jujur gue Pikiran dan Perjalanan tentu saja lagu yang paling gue suka adalah lagu yang tidak orang dengerin. Apa tuh? Masa Mesias. Masa... Itu gue suka banget. Trompetnya enak banget ya. Iya. Bagus banget. Masa Mesias. Itu yang paling gue suka di album kedua. Iya. Kalau yang di Jalanan Kalau Sadar. di Jalanan Sadar aku sukanya Habis Gelap. Habis gelap. Oh iya. Gitu. Malah bukan Fatalis ya. Enggak, gue mungkin Lu kan gitarnya itu lu banget. Fatalis tuh entah kenapa kayak terlalu testosteronnya buat gue. Gitu. Gue bertaruh. Iya kan kayak. Santai-santai mas. Wah oke bang gitu. Kan gue dengerinnya sambil jalan ya. Wah kok jalan gue jadi cepet dikit ya gitu. Ngaruh tuh ya. Ngaruh. Oke. Tapi kan maksudnya kan itu sebelum albumnya keluar kan udah rilis. Udah spill video klipnya mereka. Udah bagus. Maksudnya cuman ya maksudnya kayak secara sound juga menurut gue jauh banget lebih baik daripada album yang kedua ya. Terus juga entah kenapa gue merasa di album yang ini buat gue pribadi MVP-nya Gerald menurut gue. MVP-nya bass justru. Iya. Kayak Di lagu yang mana mas? Contohnya bang? aduh. Habis gelap Kayak sih semua- emang iya, enak sih. Salah satunya Habis Gelap tentunya. Tapi yang lain pun juga menurut gue
ya itu secara sonik gue kayak, wih bahasa kok bisa mantep banget gini gitu. Gitu sih. Mantap. Keren. Kayak ini bakalan gua klip sih. Bagian yang ini kayaknya bisa ini gua pakai di mana gitu. Keren. Iya. Gitu. Jalanan Sadra tuh nggak tahu ya, kalau gua rasain kayak apa ya, kayak rumit banget sebenarnya. Gue ini jadi waktu itu gue gue DM Gerald gitu kan. Manggilnya kayak manggil gue sendiri Ralt gitu kan ya. Gerald GH. Gue bilang gue kayak lagi nonton teater dengerin Jalanan Sadra gitu. Oke. Kayak ada maksudnya kan ada kayak berasa babak-babak kayak gitu. Yeah. Menurut gue jadi kayak dengerin Jalanan Sadra tuh pengalamannya kayak, gue kayak lagi nonton teater berbabak-babak nih gitu. Gak necessary film ya, teater gitu. Gitu sih, jadi kayak ya itu. Ketika gue pertama kali denger di mana sambil jalan itu ya gue merasa gue kayak lagi, gue lagi disuguhin stage acts yang apa namanya, yang sangat meriah banget gitu loh. Rumitnya itu kayak part of apa ya, mungkin kan lagu pertama kan apa judulnya? Sorry. Itu kan panjang dan instrumentalnya kan lumayan ambisius kan. Iya. Itu maksud gue kayak, ini overture sebuah teater gitu. Gitu. Masuk. Gitu loh. Jadi kayak misalnya ketika, bayangin kayak misalnya lagu pertama tuh kayak seakan-akan ada, kalau misalnya di Star Wars tuh tulisannya lagi naik semua tuh. Iya. Ini kita lagi ada suatu bla 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 gitu. Emang harus megah ya Iya megah, suasananya ya. bener. Gitu. Lu nggak mau ini bang mengemukakan opini atau interpretasi lo terhadap suatu karya dan itu dikontenkan gitu? Kayak yang gue bikin sebenarnya. Sebenarnya gue ada rencana sih, pengennya gue kayak itu dengan gue settingan jalan pagi, pengennya. Setiap, menarik lagi. Jadi kayak misalnya tiap Jumat kan biasa ada rilisan baru tuh. Nah, Jadi gue kayak review lagu Jumat pagi gitu. Sedap. Pengennya tadinya. sedap dong, itu keren tuh. Tapi belum terlaksana nih. Iya ya. Ya Terus gue kayak rada gak enak gitu karena kan gue praktisi musik juga kan. Takutnya kayak, temen-temen ya. Iya. Enggak lah. Gak tau, juga ya. gue takut rada bias aja karena kan gue juga main musik gitu. Dan kayak gue bisa gak ya kayak bisa bikin angle yang Netral gitu ya. netral tapi juga pengennya tetap honest juga gitu. Gue malah kan waktu misalnya kayak kemarin Bernadia rilis album tuh, itu sama juga gue sama jalan kaki terus gue selami gitu. Dan emang menurut gue juga album Bernadia tuh emang layak kok nih, bagus banget secara repertoar, secara sound, secara musik, secara penuturan gitu. Menurut gue kayak angle yang dilakukan Bernadia untuk mereka sendiri udah jadi punya dia menurut gue. Gitu sih, jadi kayak ya gitu. Jadi kadang-kadang kan lagi jalan nih, terus gue denger lagu Bernadia judulnya Berlari. Itu tuh gue bisa yang kayak ngapain goblok gitu. Dengerin dia nyanyiin sesuatu yang kayak ngapain goblok gitu. Itu aneh banget menurut gue. Kayak ngapain ya gue, karena gue lagi jalan kali ya gitu. Kalau gue lagi diem doang terus dengerin mungkin gue gak akan merespon hal itu gitu. Justru situasinya harus bener juga ya. Ya MVP-nya siapa bang? MVP-nya siapa di album itu menurut lo? Lagunya? Di album Untungnya Hidup itu. Dua-duanya powerful sih menurut gue, kayak Petra dan Randy gitu ya. Porsinya pas ya? Porsinya pas banget. Tapi untungnya itu adalah list favorite gue. Yang gue suka itu tadi Berlari. Sama apapun. Iya itu enak. Itu apa judulnya, kok gue lupa ya? Itu karanganku, pokoknya yang itu deh. Ya. Terjudulnya itu. Ya. Itu bagus banget. Apa ya udah sekalian aja lah kita bedah lah ya. Did she deserve that huge attention menurut lo? Mungkin deserve sih menurut gue ya, karena emang pertama dia masih muda, terus cara penuturan atau bahasa yang dia gunakan sangatlah resonate buat orang-orang seumuran dia gitu. Nggak berlayer-layer dan sulit ya. Dan dia masih bisa nge-maintain sisi poetiknya cuman dengan cara yang super grounded juga menurut gue gitu.
nggak harus terdengar seperti penyair, tapi poetik gitu. Itu susah banget. Susah banget tuh nyari tengahnya itu so. Itu menurut gue susah banget gitu. Iya. Terus apa ya? Apa namanya? Kayak kalau dibilang deserve ya menurut gue deserve gitu. Dan nah itu tadi dia tuh bisa, gue yakin sih semua orang yang pernah punya relationship, like 80% of relationship tuh pernah melalui hal yang dialamin gitu loh di album itu gitu. Iya. Dan untuk 20% sisanya good for you. Karena keren. Bisa punya relationship yang healthy dari awal gitu. Cuman ya itu dia bisa, ibaratnya itu tadi kan kalau misalnya tadi gue balik lagi ke misalnya pikiran seni dan desain gitu kan. Ini sebenarnya kayak masalahnya tuh seni banget gitu. Ini masalah dia sendiri pengen dia solve dengan bentuknya lagu. Iya. Cuman kebetulan orang yang merasakan hal yang sama tuh gak cuma Banyak dia banget, gitu. iya. Jadi deserve Iya, menurut gue gitu. Iya sih, sisanya cara penyampaian dia, penulisan dia segala macam udah emang melekat di artisnya ya. Iya. Mantap sih. Tapi memang kalau yang gue lihat ya, semakin sedikit limitasi orang untuk mencerna sebuah karya tuh makin setidaknya masuknya gampang gitu. Jadi misalnya kayaknya lu ngomongin sesuatu yang semua orang rasakan itu memang lebih cepat dicernanya gitu daripada menyuarakan perlawanan pemberontakan misalnya kayak gitu-gitu kan lebih susah ya. Kayak gue nggak butuh bang gitu. Betul. Kan musisi tuh gue lihat mencari sweet spotnya tuh ya. Antara kayak, ini tebakan gue aja ya. Antara gue harus membuat ini laku, gue harus membawa narasi ini, gue harus bikin orang tahu, bangun gitu misalnya. Jadi kayak kompleks banget sebenarnya gitu loh bang untuk bikin satu karya ini yang bisa dicerna segitu banyak orang gitu. Iya. Kalau contoh kasusnya banyak album tuh yang baru relevan kayak sekarang gitu 20 tahun kemudian, kayak misalnya albumnya Sudahnya si sudah lagi Ideologi Sikap Otak Ahmad Dhani. Iya. Itu sekarang kan lagi relevan banget gitu. Aku Cinta Kau dan Dia dan apa tuh? Sudah itu. Sudah. Lagu patah hati paling Lagu laki Patah Hati menurut gua. Lagu Patah Hati paling laki. Yang emang dua-duanya bagus sih lagu itu ya. Iya. Ahmad Band. Iya. Tapi kalau lu di porsi yang mana tuh bang? Kira-kira lu bikin untuk lu dan ya udah orang mau terserah suka atau enggak? Kalau gue emang masih untuk diri gue sendiri sih gitu. Karena emang ya itu tadi di sebelum syuting ini kita lagi ngobrolin soal kayak katalis gitu ya. Iya. Itu adalah bentuk kesenirupaan gue cuman dalam bentuk audio gitu loh. Ini problemnya tuh datangnya dari dalam gue. Gue coba tulis, gue jadiin lagu gitu. Orang yang pengen gue tolong di sini adalah sebenarnya orang yang paling pertama gue tolong adalah diri gue sendiri sebenarnya. Kalau misalnya ternyata lagu ini ternyata menolong orang lain, itu bonus yang sangat membahagiakan gitu menurut gue. Jadi kayak wah ini pasti viral nih gitu. Gue gak bisa tuh punya angle yang Kayak gitu ya. bikin lagu dengan angle yang kayak viral udah viral. Gak bisa. Bagian ini viral nih. Bagian ini viral nih kalau kita potong gitu. Gak bisa gue gitu. Gitu kan maksudnya karena emang makanya kan ya itu sangat sulit gitu untuk lo bisa tetap grounded, bisa tetap jujur dalam berkarya gitu ya. Apalagi ya gue kagum banget sama orang yang hidupnya dari musik gitu bikin lagu gak bisa, gak pernah patah arang gitu ya. Karena menurut gue itu hal yang sangat, karena buat gue kan untuk opini pribadi gue musik tuh kan bagian untuk yang nyembuhin gue gitu kan. Sedangkan yang gue pakai untuk nyembuhin gue buat gue jual sesuatu gitu. Ya. Konsep yang gue masih bimbang gitu kan, gitu sih. Ya makanya kan kalau misalnya ternyata selain lagunya helping diri gue, semoga bisa helping orang lain ya itu. It's an added bonus yang membahagiakan lagi-lagi gitu. Oh, oke. Mungkin gue mau agak sensitif dikit bang. Ya. Waktu itu gue inget banget tuh lu sempet bikin EP sama Hindia dan teman-teman yang lain tuh. Tidak ada salju di sini. Tidak ada salju di sini. Ya. Itu justru gue tahu Hindianya itu karena lu tuh. Oh ya? Iya. Oh ini ada geng, gue ngelihatnya oh ini ada geng baru
anak-anak UI yang lagi dirangkul sama SFTC dan kawan-kawan nih kayaknya nih, Herald dan kawan-kawan gitu. Gue dengerin lah. Tidak ada saljunya atau fish-nya nih? Tidak ada saljunya. Oke. Iya, gue dengerin. Justru gue decide buat kayaknya gue suka sama mereka karena album lu itu yang tidak ada salju di sini. Tidak ada salju di sini. Proyek itu, gue nggak tahu tuh yang inisiasi siapa. Tapi pertanyaan gue gini, itu kan banyak orang-orang yang katakanlah lebih muda, for the sake of the age gitu misalnya, lebih muda daripada lu, yang ibaratnya kayak gue nebeng kendaraan lu dong Raut gitu. Enggak sama sekali, enggak berasa kayak gitu. Itu gimana ya? Jadi kalau gue nggak salah inget, itu Hindia belum ada album pertama. Belum. Seinget gue. Masih kayak evaluasi itu. Benar. Fish udah bom. Udah bom ya itu. Udah bom. Beberapa orang memaafkan ya. Nah tadi ngomongin buka musik, gue memperjuangkan Fish ada di situ. Iya. Iya. Jadi gue early believer. Oh iya. Gak tau sih. Jadi kayak waktu Fish ngeluarin Multiverses pertama, gue merasa mereka kayak gue waktu gue kuliah. Iya. Energinya. Iya. Dan rasanya kayak waktu gue bikin album pertama gue, jadi kayak Lu ngeliat gue pengen, ada lu tuh. gue merasa ada diri gue di mereka gitu. Jadi gue nggak tahu lagunya kayak apa, gue belum pernah denger, cuman gue ngeliat. Enggak, gue cuman ngeliat mereka posting, mereka bikin box set, gue sold langsung, gue langsung beli, gue nggak pernah denger lagunya sama sekali. Wow. Terus gue dengerin, gue kayak ajuin ada band baru nih, bagus deh, namanya Fish. Nyebreng sih, cuman menurut gue ini kayak musik Indonesia era internet menurut gue. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya lo merhatiin kolaborator di Multiverses kan macam-macam tuh. Ada Ramen Girl, ada Bamastro, ada Mardial dan lain-lain kayak. Oh ini nih musik era internet, mungkin ini penandanya gitu menurut gue. Oke. Menarik. Gitu. Dan ini gue diskusiin juga beberapa temen gue gitu kayak iya bener sih gitu. Oke. Penanda era baru menurut gue. Walaupun mungkin album itu gak semeleduk bom gitu ya. Iya. Iya. Gue memperjuangkan itu, mereka akhirnya masuk buka musik, gue bikinin konsepnya bla 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 gitu, gue direct. Lumayan, gak taunya malah setelah itu mereka bikin BOM kayak, ih lebih laku yang ini. Luar. Take off tuh ya. Ya habis itu baru mereka bom tiba-tiba, jadi si Tidak Ada Salju di sini diinisiasi sama Baskara memang. Oh iya. Jadi kayak, mana nih pelaku lagi kan, praktisi-praktisi indie. Yang Kristen. Tapi Kristen. Kita bikin album Natal yuk gitu. Wah gue sambut baik tuh. Menarik banget sih. Iya, gue sangatlah apa namanya seneng gitu kayak, thank you banget consider gue gitu kan. Apa namanya pas gue ketemuan sama mereka itu kan ada Ico, ada Petra, ada Baskara gitu. Sama gue berarti berempat tuh awalnya. Gitu deh, jadi kayak emang semuanya bikin lagu masing-masing gitu. Cuman gue bukan entah kenapa sih, karena gue udah mulai sibuk kayak waktu itu. Karena mereka kan semua udah full time musician, sedangkan gue masih pekerja kantor. Iya. Jadi gue yang paling susah sebenarnya untuk bisa, karena mereka semua tuh yang kayak bisa tuh, mereka bikin lagu, mereka diskusiin bareng, terus akhirnya dikerjain bareng, gue remotely coy. Iya. Jadi gue inget waktu itu gue masih Bukalapak, gue mesti ikut tour Polkawers dan Panturas keliling Jawa. Iya. Gue tag vokal di salah satu hotel tempat gue nginep pas lagi tour itu. Anjing. Terus gue kirim ke Petra gitu. Pet sorry kalau jelek audionya bla 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 gitu. Aman kata dia. Aman aja gitu. Album itu tuh lagi rame lagi loh tahun lalu. Iya gue lihat sih. Di TikTok. Tapi of course kan yang paling banyak angka streamingnya tetap lagu Baskara karena emang lagu bagus juga sih. Gitu. Oh, gue pikir inisiasinya dari lu. Enggak. Salah dari denger berarti gue. Enggak apa-apa, maksudnya kayak ya ini menurut gue ini salah satu ide yang menarik. Kayak maksudnya kayak emang gue memandang Baskara emang nih orang kan BM banget ya, gue tahu banget. Makanya kan kadang-kadang gue kayak, wah gue banyak itu ketika Multiverses itu gue merasa kayak gue melihat diri gue. Ternyata Baskara ini orang yang bisa lebih, apa yang dia pikirin dikeluarin bisa langsung dikerjain tuh yang gue gak punya gitu. Iya ya. Gitu. Iya. Nggak banyak pertimbangan dan segala macam ya. Dia maksudnya kayaknya dia bisa lebih,
keberanian dia untuk leap of faith-nya lebih baik daripada gue gitu, Oh, menurut gue. itu menarik tuh Bang. Kira-kira itu karena apa menurut lo? Karena waktu atau karena... Nggak tahu sih, mungkin karena dia memang, maksudnya kan gue. Enggak, dari lu. Oh, dari gue. Iya, kenapa leap of faith-nya lu, kalau gue lihat ya kayaknya lebih banyak pertimbangan, kalkulasi dan segala macam. Gitu-gitu bukan sih? Iya banget sih. Nah, Karena ya itu tadi kan kayak gue seniman-senimannya gue masih mikirin keluarga gue sendiri gitu ya. Kayak gue siap, apakah orang tua gue siap untuk melihat anaknya jadi seniman total atau musisi total gitu. Gue rasa mereka enggak gitu. oke. Gitu sih. Kayaknya gue soalnya kayak, jadi kayak kalau misalnya gue mau cerita rada personal gitu. Gue sampai akhirnya kerja di Bukalapak gue dianggap pengangguran terus. Oke. Gitu. Padahal mah gawe ya. Padahal gawe. Cuman gak ngantor aja. Cuman bukan perusahaan yang well known gitu. Ketika mendengar Bukalapak baru gue kayak bisa, ibaratnya bisa dipamerin ke keluarga lain. Oh iya iya iya. Gitu sih. Cir, ini Batak banget sih Batak emang banget ya. kan? Ya. Gue sampai sekarang belum bisa tuh kayak gitu. Nah, Batak banget kan gitu. Apalagi yang di kerjaan sekarang dia udah mulai bisa lebih pamer lagi gitu. Iyalah. Maksudnya gue gak menyalahkan bokap gue Nggak. gitu. Enggak, gue gak menyalahkan dia sama sekali gitu ya. Memang pemikiran mereka seperti itu, yang bisa gue lakukan hanyalah memberikan pembuktian gitu. Makanya semua yang gue lakukan itu banyak banget, gue merasa banyak banget halangannya adalah satu, karena memang gue belum bisa sepenuhnya ngelawan atau gue belum bisa punya bukti yang cukup untuk gue bisa, gue gak perlu ngantor atau gue bisa jadi full time musisi gitu. Gitu sih. Lu pernah ngajak orang tua ke gig lu Bang? Pernah ya? Terus belum convince tuh ya? Ya mereka sih senang-senang aja sebenarnya. Tapi belum sampai anakku musisi. Nih, belum sampai jadi itu happen Hah? malah Oh recent. recently. Jadi kayak maybe 2 years. Di mana Krapela atau Joyland? Enggak, maksudnya dia baru mulai ngomongin band gue. Alright. Dia kayak baru bisa menerima gue sebenarnya musisi juga. Itu malah baru-baru sekarang gitu. Ah oke. Sedangkan gue udah doing this from like 2009 gitu. Iya. Dia baru kayak interest dengan hobi gue atau interest gue baru 2 tahun belakangan ini. Gitu. Itu udah langkah maju tuh ya. Itu udah langkah maju banget. Pesat banget. Menurut gue gitu. Iya. Kadang-kadang gue gak sengaja kayak tiba-tiba dia nyetel YouTube terus ternyata gue lagi manggung. Sedap. Gitu. Gitu sih. Makanya kayak ya being a Batak family ya it's not an easy feat ya. Asli. Gitu. Gue malah maksudnya kayak gue pun menganggap diri gue sebenarnya privilege gitu ya. Kayak bokap mungkin karena gue anak bontot gitu kondisinya. Gue gak pernah dilarang apapun. Itu udah privilege banget. Tapi gue tuh sebenarnya terlepas dari kayak gue gak nurut, gue pengen dibanggain juga, ngerti gak sih? Ah ya. Kayak gue pengen nunjukin nih, gue bisa hit a certain point of success dengan cara yang bukan lo ajarin gitu. Gitu kayak lo percaya dong sama anak lo kalau misalnya gue bisa. Karena gue dengan caranya dia gue gak cocok. Tapi bentuk respect gue balik adalah gue bisa juga sukses tanpa harus ikutin cara lo gitu. Itu menunjukkan bahwa kayak lo harusnya percaya anak lo bisa getting through things tanpa lo harus nyetirin gitu loh. Karena ya menurut gue, karena itu terjadi di abang gue gitu menurut gue. Soalnya kayak gue agak kaget ketika misalnya abang gue waktu itu sempat ngobrol. Orang yang gak jelas ini tiba-tiba abang gue bilang gue iri banget ya sebenarnya sama lo gitu. Oh ya? Iya. Kenapa lu tanya? Kenapa? Ya lu bisa melakukan apa yang lo lakukan dan lo happy gitu. Iya. Sebenarnya itu udah mahal banget sih. Iya makanya mahal banget kan. Maksudnya kayak it's a privilege thing gitu. Maksudnya kayak gue respect abang gue sayang sama dia juga. Dengan dia, jadi kayak sebenarnya gue ibaratnya kayak utang gue sama dia tuh secara kebudayaan nih. Itu dari dia sebenarnya. Dulu musik apapun yang dia beli gue dengerin. Oke. Jadi apa yang dia mulai gue yang terusin terus gitu. Oke. Kayak misalnya dia duluan nih belajar gitar, ternyata yang main gitar sampai sekarang gue. Dia duluan nih yang dengerin sesuatu. Jadi kayak
dia dulu ngasih tahu gue band-band indie era itu dari dia sebenarnya. Ternyata yang lebih masuk ke situ gue gitu sih. Ya itulah, jadi kayak emang makanya mungkin kayak gue secara personal nggak bisa terlalu leap of faith banget, kayak emang itu tadi gue ada di family yang gue masih merasa utang gue ada banyak, gue nggak bisa sembarangan untuk kayak terserah gue banget gitu. Jadi kayak gue mencoba mencari sweet spot tadi, gimana cara gue masih tetap bisa respect sama household di mana gue berada tanpa gue harus dikasihanin karena gue kelaparan gitu. Kalau gue gagal gitu. Oh. Makanya lu kepikiran ngekos tadi ya. Di sini ya. Iya. Di BSD. Asli bang. Gitu. Gue sih ngejalaninnya ya. Gue sih deket sama nyokap kalau gue. Yeah. Jadi achievement kecil apapun selalu gue ceritain. Jadi dia nggak kekhawatirannya itu udah gue kasih benteng duluan. Gue nih ada mau ngisi seminar nih mak gitu. Nanti segini duitnya. Oke. Gue mau ada kerjaan enak nih dari Jarum bla bla gitu. Oh, jadi dia tahu persis pendapatan gue mungkin gak senyaman yang kemarin. Cuman nih anak cukup seneng karena mungkin 2 tahun lagi dia harus menjadi suami yang baik. Jadi monggo lah, cobalah. Kayak gue bilang gini, gue ada 2 tahun lagi nih jatah gue untuk nyoba apa yang gue mau. Boleh ya, kalaupun gagal nanti gue ngantor lagi. Gue bilang gitu. Misalnya umur 31 gue nggak jadi, nggak bisa hidup dari konten, gue ngantor lagi. Nah gue ada waktu nih bang 2 tahun nih buat ngejar itu semua. Good luck man, any kind of result. Gue sih doanya yang baik-baik aja. Gitu. Amin, makasih banyak bang. Tapi maksudnya kayaknya itu sih mungkin perbedaannya gue adalah gue kayaknya nggak bisa ngebatasin diri gue untuk sampai kapan gue mau nggak punya otak gitu ibaratnya. Gitu kalau lo kan kayak oke, gue 2 tahun nih waktu gue. Gitu. Gagal kerja gitu. Kalau gue kayaknya gue akan terus melakukan ini tapi sambil gue kerja gitu. Tapi gue nggak tahu sampai kapan gitu. Oh iya. Ya approach-nya sama-sama menarik Sama-sama sih. iya. Sih, ya. Cuman ya jatuhnya ya kan kalau gue kan berarti yang gue sacrifice adalah waktu, mungkin relationship juga, terus ya anything gitulah, karena ya itu sih kayak apa namanya, ada berbagai macam hal yang gue merasa kayak gue butuh financially untuk reach mimpi atau goal yang pengen gue capai itu emang butuh duit ya gitu. Jadi gue kerja sambil gue melakukan hal ini gitu. Kalau gue lepas bisa jadi gue ternyata gak ada, buat gue kesenangannya hilang, buat gue kehidupan sehari-harinya jadi hilang juga. Itu yang gue takutkan sebenarnya gitu. Ternyata ya ngeri juga sih ya itu. Kan? Ngeri juga. Makanya gue sebenarnya sangatlah impressed dengan lu sih, kayak emang wih bisa ya gitu. Apalagi lu cerita kayak ya gue juga ada KPR bang, dude. Kelompok penerbang roket. Enggak bang, berani aja bang. Iya, nah gue gak seberani itu. Jadi mungkin karena gue campuran kali ya, gak purely Batak kali ya. Gue ada campurannya soalnya. Kalau gue tembak langsung. Batak tembak BTL ya. BTL gue. Batak tembak langsung ya. Coba lah nak gitu. Gue campur soalnya gue. Tato, merantau. Gue kayak diceburin, terus gue ya udahlah gue belajar cara berenang yang bener aja lah. Iya bener. Nah gue enggak lagi. Oh bang. Gue impress sih, maksudnya itu kan makanya the power of ngobrol itu kan kita jadi tahu POV masing-masing gitu kan. Nah itu gue makanya suka banget ngobrol sama orang asing yang, tapi gue tahu ini kayak gue bisa belajar ini deh dari dia. Yes, gue juga belajar banyak dari lo sih dengan obrolan kita dari tadi siang. Dari tadi siang lagi. Iya kayak, wih menarik ya, wah gila. Seru ya ngobrol ya. Tapi ya itu kalau di sekeliling gue tuh pasti gue kasih percikan-percikan api gitu. Kayak bang nih bagus nih bang kontennya bang. Gitu. Ini bagus nih bagus. Oke, gue belajar konten ya abis ini ya. Buat diri sendiri tapi kalau buat kerjaan sih ya udah lumayan lah. Udah lumayan. Kalau buat kerjaan, kalau buat diri sendiri susah ya. Susah kan? Iya tapi itu kan menunjang karir lu sebagai musisi kan iya ya. Sih. Tapi lu gak, iya kayak kita ngobrol tadi lu bukan yang apa ya, mau banyak fokus di situ lah ya. Iya. Biar karyanya aja yang iya, biar karyanya yang rich aja deh. Guenya gak apa-apa. Gue yang penting karya gue bisa, orang bisa dengerin. Banyak atau enggak, bonus
gitu. Gue Buat takutnya pribadi. Alpha tuh baru meledak 5 tahun lagi bang. Oh, ya why not juga. kayak misalnya ya Jirapah album Planetarium tuh. Yang bekerja itu kan baru meledak lagi ya 2 tahun ke belakang kan. Padahal itu 2019 gitu. Kayak 3 tahun setelah rilis, 4 tahun setelah rilis. Ketika ada mungkin satu tipping point yang mengubah itu semua baru bergulir gitu. Sementara bandnya mungkin udah nggak all out di situ gitu kan. Nah, gue takutnya apa yang lo omongin ini terlalu sulit untuk dicerna audiensnya sampai akhirnya baru relevan ketika audiensnya ini udah Sampai di seumuran titik itu. lu. Iya. Iya. Itu gue gak masalah sama Nggak apa-apa sekali. juga ya? Ha-ha. Siap. Ya makanya tadi itu dia lagu gue purpose-nya buat orang yang butuh. Gitu. Gitu sih. Kalau belum nyampe sekarang mungkin nyampainya kapanpun nyampainya gitu. Gitu aja sih. Nggak harus dipercepat. Nggak harus segala macam, dipercepat. ya. Masalah udah SDM. Karena maksudnya gue maksudnya gue ngeband bukan lomba buat gue gitu. Bukan adu sukses. Umur keren-kerenan ngeband gitu. Kan dulu kan emang ngeband kan pengennya keren-kerenan ya. Itu menurut gue kayak lu ngeband karena lu suka musik agak bohong menurut gue. Lu ngeband karena lu pengen keren. Itu currency menurut gue. Itu currency. Oke. Itu pasti ada fasenya. Oke. Karena lu suka musik banget, enggak sih menurut gue. Tapi gue yakin ada sih orang yang kayak gitu. Stay genuine, you do you gitu. Mantap. Ya cuman menurut gue. Itu tetap. Orang ngeband tuh karena mau keren lah, gile. Iya. Social currency dulu, weh anak band. Gitu. Bisa gak kita sederhanakan ngeband tuh kayak being an influencer sekarang? Mungkin bisa iya, bisa enggak juga kali ya. Uncertain point aja ya. At certain point jadinya kan ya memang ya influencing ya. Menurut gue kan karena oh ini idola gue nih, apa yang idola gue bilang gue dengerin ya itu menginfluence mereka kan. Menginfluence fansnya gitu. Jadinya iya. Iya, ada band yang gak bagus juga sih ya. Ada yang bagus banget. Iya. Ada yang Casey Neistat, ada yang siapalah gitu di daerah mana gitu. Iya cuman ya kalau misalnya dibilang ngeband ini di kayak apa maksudnya ngeband jadi seakan-akan nge-influence sih. Ya itu kan tergantung besaran seberapa militan juga fansnya dia gitu kan. Sama bobot pesannya. Sama bobot pesannya Iya. kayak gimana gitu kan. Mau itu baik ataupun buruk, they're influencing their people gitu. Gitu kan. Istilahnya influence kan mempengaruhi. Iya. Pemengaruh. Gitu kan. Gue sih untuk saat ini udah kepikiran sih Bang bikin konten tentang kelak-kelamkan berpendar. I see, terima kasih. Ya, cuman gue mungkin abis ini lah gue tanya-tanya. Cuman ini mungkin jadi penutup lah ya. Satu Oke. pertanyaan terakhir lah ya. Oke. Menurut lu orang yang seperti apa atau yang keadaan situasinya seperti apa akan bisa relate dengan album ini? Ketika lo baru saja merasakan sebuah perpisahan dalam bentuk apapun. Berat banget ya. Secara sonik orang-orang seperti apa yang akan cocok mendengarkan album ini Bang? Apa ya, pendengar shoegaze harusnya doyan. Menurut gue. Pendengar indie rock dan pop juga harusnya masuk sih. Post rock gitu-gitu ya? Post rock mungkin ya karena emang gue cuman kayak pinjem beberapa sonic details yang post rock tuh masih gue maintain. Hitungannya juga shoegaze juga cuman beberapa sonic details aja yang gue pinjam gitu. Cuman emang approach gue ya emang pop music aja juga sih gitu. Karena emang lebih ngedepanin lirik dan vokal juga lah kali ini menurut gue di album Kelak-kelamkan Berpendar. Tapi ya buat itu tadi mungkin orang yang sedang mungkin baru saja merasakan sebuah perpisahan, itu pun bentukannya gak harus relationship ya. Lu baru cabut dari kerjaan gitu, lu akan memulai sesuatu yang baru atau kerjaan baru, atau lo kayak baru aja ya misal berpisah sama mimpi lo gitu. Ya gue harap sih album Kelak-kelamkan Berpendar seperti judul albumnya adalah semoga kelam itu akan mendapatkan harapan dengan cahaya setitik kecil aja. Itu bisa bikin lo maju ke depan gitu sih.
Mantap banget bang. Memang gue udah kepikiran, cuman gue nggak bisa mendeskripsikan sebagus itu tadi. Gue nggak nyampe. Gue memang harus pengkaryanya sih yang kayak menyampaikannya. Ya begitulah. Itu juga judul album itu kayak tiba-tiba klik aja gitu, kelam-kelamkan berpendar gitu. Gitu sih. Jadi kayak mungkin gue self-pat diri gue karena bagus juga ya nih judul albumnya gitu. Menurut gue gitu. Tapi emang bagus kok. Bagus, liriknya nggak terlalu sulit dicerna. Masih ya lu kalau lu misalnya nggak pengen terlalu sama orang masih bisa didengerin. Ya lo ada bagian-bagian situnya bisa cocok gitu. Ya semoga buat yang mau mencoba dengar, semoga suka, nggak suka juga nggak apa-apa. Mungkin belum bisa, lagunya belum bicara buat kamu gitu sih kali ya. Gitu. Makasih banyak bang. Makasih banyak Haris. Horas. Horas aja.